saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di Night Call GPIB pada hari ini, Senin 13 Desember 2021. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan Allah, pada hari ini, pada malam ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar lewat firman-Mu kami dikuatkan dan diteguhkan untuk menjalani ketaatan dalam hidup beriman. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah membuka hati dan diri kami dan bermohon kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 80 ayat 5 sampai 8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percideraan, tetangga-tetangga kami dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata meratap, biasanya yang ada dalam pikiran kita adalah hal itu adalah tindakan yang menunjukkan kelemahan, menunjukkan kebimbangan, menunjukkan ketidakpercayaan, sehingga tidak banyak orang memilih atau menaikkan ratapan kepada Tuhan karena dianggap atau mungkin pikirannya masa meratap sih, masa jerit-jeritan, malu. Dan ada juga orang yang tidak mau terlihat rapuh atau lemah dalam situasi apapun. Banyak orang biasa ingin menunjukkan bahwa dia tetap kuat dan dia mampu menjalani peristiwa yang menimpanya. Tetapi tidak demikian dengan orang Israel. Orang Israel justru memilih meratap atau menaikkan ratapan di saat-saat terberat, di titik nadir penderitaan mereka. Maka itu ada dalam perjanjian lama yang namanya kitab ratapan. Kita ingat Ayub juga menaikkan ratapan, kain perkabungan ditutup di kepalanya sebagai tanda dia betul-betul meratap dan menjerit kepada Tuhan. Meratap bagi orang Israel adalah jalan yang terbaik yang mereka pilih untuk berhadapan atau ketika berhadapan dengan Tuhan yang diam. Tidak selalu Allah itu misteri luar biasa ya, cara-cara kerjanya nggak terlalu bisa kita pahami. Apalagi dalam titik penderitaan yang bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi yang seolah-olah tidak akan berakhir dan orang sampai di titik jurang kemampuan untuk bertahan. Nah, orang Israel mengambil jalan satu-satunya cara berhadapan dengan Tuhan yang diam, Tuhan yang sunyi, Tuhan yang tidak menjawab apapun seolah tidak memberikan telinga pada seruan mereka dengan meratap. Dan bacaan kita pada malam hari ini berisi ratapan-ratapan yang sangat mendalam. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa. Dengan bahasa sederhananya, berapa lama lagi Tuhan penderitaan ini aku alami, sampai kapan begitu. Dan dalam ratapan itu mereka curhat tentang Tuhan yang setiap hari membiarkan mereka makan air mata bercucuran setiap hari. Kemudian mereka mengalami kekerasan secara verbal, dibuli, diolok-olok, bahkan secara fisik percideraan. Itu semua tekanan yang hebat yang tidak tertanggungkan dan gak tahu sampai kapan. Dan akhirnya muncullah ratapan dan jeritan itu kepada Tuhan. Meratap bagi orang Israel adalah tindakan yang paling puncak ketika berhadapan dengan Allah yang diam, sekaligus tindakan itu yang menunjukkan mereka sampai di titik Tuhan, saya menyerah. Di dalam ratapan orang Israel merasakan betapa kecilnya mereka dan betapa hebatnya kuasa Tuhan itu,
Dan mereka semakin mengimani bahwa dalam ratapan dan jeritanku ini aku terlekat pada Tuhan, aku nyantol pada Tuhan. Sehingga ratapan itu tidak menjadi ratapan yang berujung pada kekecewaan, putus asa, atau hal-hal yang negatif. Ratapan yang mereka naikkan adalah ratapan yang di ayat 8 katakan pada bagian penutup pembacaan kita, ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ratapan yang membuat mereka ditarik dalam iman pada titik nol keberadaan mereka, sekaligus itu adalah titik Allah terserap begitu rupa, membangkitkan semangat mereka, sehingga mereka bisa tetap mengangkat hati dan bilang, pulihkanlah kami dan buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ratapan menjadi tarikan pada titik paling bawah, sekaligus mengangkat hati mereka kembali kepada Allah. Sehingga ratapan menjadi sesuatu yang membuat mereka bisa, istilahnya kalau bak yang kotor itu dibersihkan, dicuci, lalu diisi lagi dengan hal-hal baru yang berasal dari Tuhan, sehingga mereka bisa melihat wajah Allah kembali, dan wajah Allah itu dihadapkan pada mereka, sehingga mereka bisa hangat, bisa percaya bahwa Tuhan ada dan semua yang mereka alami tidak akan selama-lamanya. Semua akan berlalu, kemarahan Allah akan surut, dan mereka akan berdamai dengan Tuhan, dan Tuhan memeluk mereka, merangkul mereka, dan mereka bangkit kembali berjalan bersama Allah, Sang Pemberi kehidupan, Sang Maha Pengasih, dan di dalamnya mereka bisa tunduk setunduk-tunduknya, menyerahkan kendali hidup mereka yang selama ini mereka mau pertahankan, mereka serahkan kepada Allah, Sang Pengendali kehidupan. Berhadapan dengan Allah yang diam adalah dengan cara meratap sedalam-dalamnya, dan di dalam titik ratapan itu ada kuasa Allah, cinta Allah yang memenuhi hidup mereka, mengangkat mereka kembali kepada Tuhan. Sehingga dalam titik itu orang Israel merasakan dalam ratapan mereka menyatu bersama Allah, dalam ratapan-ratapan mereka, dalam kata-kata yang bahkan tidak terucapkan, dan Roh Tuhan yang menyampaikan keluhan-keluhan mereka itu kepada Allah. Jadi meratap bukan sesuatu yang negatif, justru sesuatu yang membangkitkan hidup mereka, mendekatkan mereka kepada Tuhan, menyadarkan bahwa mereka hanya ciptaan, tanpa Tuhan Sang Pencipta mereka tidak mampu keluar dalam situasi apapun di hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat mensyukuri dan merasakan kehadiran Tuhan dalam ratapan dan tangisan. Di dalam titik ratapan itu Allah memeluk kita, air mata kita ditampung oleh Dia, dan hidup kita dinaikkan kembali oleh Dia. Selamat merasakan Allah yang diam di dalam ratapan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan menaikkan doa sebagai bagian penutup dari Night Call ini. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, betapa kami tertunduk dalam diam, dalam ratapan-ratapan. Di dalam ratapan itu kami melihat wajah Allah. Perlahan-lahan tapi pasti kehangatan cinta Tuhan memenuhi sudut hati kami. Dan di dalam itu semua kami merasakan kasih Tuhan mengalir begitu lembut dan dalam, menyinari sudut-sudut hati kami, menghangatkan jiwa kami, sehingga ruang batin kami dipenuhi oleh cahaya dan cinta Tuhan. Syukur padamu ya Allah. Biarlah kami dalam hidup kami ini tetap fokus pada Tuhan dan meletakkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Di dalamnya kami meletakkan hidup kami hari ini dan sampai kapanpun. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja GPIB yang kami cintai. Engkau memberkati fungsionaris majelis sinode yang baru terpilih untuk menjalankan tugas-tugas mereka, kesatuan hati mereka, kinerja mereka. Kiranya Tuhan berkati dan mereka boleh menjalankan tugas dengan
sukacita atas kepercayaan yang sudah diberikan. Kau memberkati gereja-gereja GPIB dalam persiapan masa raya Advent dan Natal dimanapun berada. Berkati tiap-tiap keluarga Kristiani yang berjuang sepanjang hari-hari ini agar kami bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dalam penyertaan Tuhan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya untuk mengendalikan penanganan COVID baik dari sudut kesehatan maupun ekonomi, Tuhan terus tuntun dan berkati, dan keamanan perayaan-perayaan Natal dan Tahun Baru juga kiranya Engkau berkenan menjaga dan melindungi. Kami berdoa terus ya Tuhan untuk saudara-saudara kami di kaki Gunung Semeru yang mengalami penderitaan kehilangan orang terkasih dan keluarga. Biarlah kasih-Mu mendorong, mengantarkan, dan mencukupkan segala keperluan-keperluan para pengungsi dan para korban. Usaha pemerintah dan semua pihak untuk menanganinya diberkati. Demikian juga gereja GPIB secara sinodal dalam segala upaya yang dilakukan untuk meringankan penderitaan dan kesusahan para korban Gunung Semeru. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua hal yang boleh kami harapkan terjadi dalam hidup ini. Kami menyerahkan orang-orang terkasih dan orang terdekat dalam semua kehidupan. Kami berdoa untuk para pendeta-pendeta dimanapun pelayanan, di pelosok negeri, di perkotaan, berkati keluarga-keluarga mereka dalam semua yang dijalani. Para diaken penatua di seluruh GPIB, para pelayan-pelayan Tuhan yang pakai, dan persiapan perayaan Natal secara sederhana yang boleh kami lakukan dengan situasi yang terbatas. Biarlah kami selalu bersyukur dalam segala perkara dan gereja taat mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti prokes dalam setiap peribadahan. Ya Bapa yang penuh cinta kasih, inilah doa kami. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan cinta-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang mengurus ibadah-ibadah night call maupun morning call, sehingga mereka tetap setia dan banyak orang diberkati lewat pelayanan morning call dan night call ini. Kami berterima kasih untuk semua hal yang kami nikmati dalam hidup ini Bapa, dan biarlah ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalamnya kami menyaksikan perbuatan baik Tuhan hari ini sampai sepanjang masa. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai sepanjang masa. Amin.